Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Vandiana Safitri 1803-1059, Reni Alfionora 1803-1166, dan Risa Anggraini 1803-1169 akan menyampaikan materi mengenai dinamika gen dalam populasi. Yang pertama kali harus dipahami dalam perubahan kesetimbangan genetik dalam populasi ada 4 pokok bahasan utama. Yang pertama itu ada mutation atau mutasi, lalu ada gen flow atau aliran gen, kemudian ada genetic drift atau hanyutan gen, serta natural selection atau seleksi alam. Dinamika gen dalam populasi. Yang pertama ada gen flow. Gen flow atau aliran gen juga disebut dengan campuran gen atau migrasi gen, yaitu pertukaran dari variasi genetik antar populasi ketika faktor geografi dan habitat bukan lagi menjadi rintangan. Dengan demikian, aliran gen dapat menyebabkan perubahan pada frekuensi alel suatu populasi. Kita tahu bahwa jika frekuensi alel suatu populasi berubah, maka di sana telah terjadi proses mikroevolusi. Maka dapat dilihat dari ilustrasi, gen yang biru itu berpindah sehingga terjadi percampuran antara gen yang biru dan merah pada gambar yang ada pada slide. Dinamika gen dalam populasi yang kedua adalah genetic drift. Genetic drift atau hanjutan atau pergeseran genetik merupakan perubahan dalam frekuensi gen pada suatu populasi berukuran kecil akibat kejadian acak. Secara ideal, suatu populasi harus berukuran besar agar hanjutan atau pergeseran genetik tidak mempengaruhi kumpulan gennya. Cara terbentuknya populasi melalui genetic drift ada dua. Yang pertama itu founder effect, yang kedua ada bottleneck effect. Dinamika gen dalam populasi yang ketiga adalah perkawinan tidak acak. Syarat lain agar kesetimbangan Hardy-Weinberg dapat dipertahankan adalah perkawinan acak. Tetapi, pada kenyataannya individu lebih sering kawin dengan anggota populasi yang lebih dekat dibandingkan dengan yang lebih jauh jaraknya, terutama pada spesies yang penyebarannya dekat. Hal ini akan mendorong perkawinan antar kerabat atau inbreeding. Perkawinan tidak acak lainnya adalah perkawinan asortatif atau perkawinan berdasarkan pilihan, di mana individu memilih pasangan yang sama dengan dirinya dalam suatu fenotip tertentu. Faktor perkawinan tidak acak. Yang pertama ada inkompatibilitas, yaitu tidak dapat terjadi fertilisasi walau masing-masing mempunyai alel yang sama, karena umur organ reproduksinya itu tidak sama atau tidak cocok satu sama lainnya. Yang kedua adanya musim kawin yang menyebabkan persaingan untuk memperoleh pasangan. Yang ketiga itu ada letak organ reproduksi yang menyebabkan kesulitan untuk terjadinya fertilisasi. Yang keempat itu adanya naluri untuk memilih pasangan sesuai dengan keinginannya. Baiklah, saya Vandiana Safitri akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg merupakan sebuah formula yang mampu menjelaskan mengenai mekanisme proses evolusi yang terjadi dalam sebuah populasi. Hukum ini dapat menggambarkan mengenai perimbangan gen maupun genotipe yang berbeda, yang mana dalam sepanjang waktu gen atau genotipe itu akan tetap sama apabila memenuhi beberapa syarat. Hukum Hardy-Weinberg menjelaskan mengenai bagaimana proses alel dan genotipe tertentu akan muncul dalam setiap populasi. Hukum Hardy-Weinberg berfungsi sebagai parameter evolusi dalam suatu populasi. Bila frekuensi gen dalam suatu populasi selalu konstan dari generasi ke generasi, maka populasi tersebut tidak mengalami evolusi. Bila salah satu saja syarat tidak dipenuhi, maka frekuensi gen berubah. Artinya, populasi tersebut telah dan sedang mengalami evolusi. Formulasi hukum Hardy-Weinberg dapat dijelaskan pada rumus berikut ini. P ditambah Q sama dengan 1, maka P sama dengan 1 dikurang Q dan Q sama dengan 1 dikurang P. Atau dapat ditulis P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Ada dua hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan hukum Hardy-Weinberg. Yang pertama, jumlah frekuensi gen dominan dan resesif dalam kurung P ditambah Q adalah 1. Yang kedua, jumlah proporsi dari ketiga macam genotipe dalam kurung P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat adalah 1. Sekian materi yang dapat saya. Baiklah, saya Risa Anggraini akan menjelaskan mengenai syarat-syarat hukum Hardy-Weinberg. Hukum ini menyatakan bahwa dalam suatu kondisi tertentu yang stabil, frekuensi gen dan frekuensi genotip akan tetap konstan dari satu generasi ke generasi dalam suatu populasi yang berbiak seksual. Seperti yang terlihat pada gambar, yaitu terdapat 5 buah syarat untuk terpenuhinya hukum Hardy-Weinberg ini.
Yang pertama yaitu pada gambar ada no selection, artinya tidak terjadi seleksi alam. Nah, seleksi alam ini mampu mengakibatkan individu dengan alel tertentu menjadi bersifat lebih adaptif, sehingga alel dapat berhasil dalam bereproduksi guna meningkatkan frekuensi alel tersebut pada generasi selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu no mutation, artinya tidak terjadinya mutasi, yaitu secara alami mutasi dapat mengakibatkan adanya perubahan gen. Perubahan gen tersebut terjadi dari gen yang bersifat resesif menuju gen yang bersifat dominan, ataupun terjadi dalam kasus sebaliknya. Selanjutnya yaitu no migration, artinya tidak terjadi aliran atau migrasi gen, di mana keseimbangan genetika pada sebuah populasi akan terwujud apabila tidak terjadi sebuah migrasi gen. Kemudian large population, yaitu memiliki jumlah anggota populasi yang besar, yaitu penyimpangan genetika tidak akan terlalu berpengaruh apabila sebuah populasi berada dalam jumlah yang besar. Dampak dari penyimpangan genetika tersebut akan lebih dirasakan oleh populasi yang berukuran kecil. Dan yang terakhir yaitu random mating, yaitu perkawinan terjadi secara acak. Dalam hal ini berarti setiap individu yang berasal dari genotip yang ada dapat melakukan perkawinan dengan individu yang bergenotip sejenis maupun yang berbeda jenisnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.